Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan dan diterangi oleh firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya mengalami kuasa ilahi. Bagaimana murid-muridnya mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Di mana di ayat 18 dia menegaskan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, artinya adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya, yang dikerjakan oleh murid-muridnya, kuasa sorga, kuasa ilahi, kuasa Allah ikut campur tangan bekerja di sana. Dan kalau apa yang kita kerjakan kuasa Allah ikut bekerja di sana saudara, maka perkara besar akan terjadi. Dan saya percaya pagi hari ini kita merindukan janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Di mana dalam apa yang kita kerjakan, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di tengah keluarga kita dan sebagainya, kita merindukan apa yang kita kerjakan, kuasa Allah ikut bekerja di sana. Adakah selama ini saudara berjuang, saudara berusaha, tapi saudara merasa gagal lagi dan mengalami gagal lagi?
Hari ini yang saya butuhkan dan saudara butuhkan adalah kuasa Tuhan bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa ilahi ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kalau kuasa Allah ikut bekerja di sana, maka lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, itu bisa terjadi di sana. Kita akan terheran-heran bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan dan mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadikan apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Setiap kita pasti rindu kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan, dan itu janji firman Tuhan di ayat 18 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, oleh umat-umatnya, oleh saya dan saudara, supaya janji firman Tuhan ini digenapi. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan di sini, saudara, supaya ayat 18 tersebut digenapi. Di mana di ayat 15 sampai 17, di sana Yesus mengajarkan bagaimana mereka berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang Yesus ajarkan mulai ayat 15 sampai ayat 17 adalah bagaimana supaya murid-muridnya berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana ada orang yang dikatakan berbuat dosa, dan kalau ada orang berbuat dosa, maka diajarkan supaya murid-muridnya melakukan proses nasihat yang benar supaya orang tersebut bertobat, supaya orang tersebut menjadi lebih baik. Artinya apa? 2 sisi yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang jatuh dalam dosa harus bertobat menjadi lebih baik. Dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang lain, temanmu, saudaramu berbuat dosa, berilah nasihat dengan cara yang benar. Jadi kalau ada orang berdosa harus bertobat, dan kalau ada orang melihat temannya, saudaranya berdosa, harus memberi nasihat dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Maka dengan proses ini, saudara, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan jika proses ini berjalan, ada orang yang jatuh, sedang berproses, tetapi akhirnya dia bertobat lagi menjadi lebih baik. Dan kemudian kenapa seperti itu? Karena ada orang yang menasihatinya dengan langkah-langkah, dengan cara-cara yang benar, dengan step-step yang benar. Maka jika itu terjadi, proses itu terjadi, maka ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya, intinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja di tengah apa yang engkau kerjakan. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah jemaat, apakah itu di tengah saudara-saudara, satu gereja misalnya, satu pekerjaan dan sebagainya. Hal yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita harus berproses lebih baik kalau kita rindu kuasa ilahi bekerja. Ya, manusia belum ada yang sempurna, saudara. Setiap manusia pasti ada waktu-waktu silap, melakukan dosa, baik itu sengaja tidak sengaja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia mau hidup dalam dosa atau dia sedang berproses menjadi lebih baik? Artinya dalam kehidupan kita harus berproses menjadi lebih baik. Kalau salah, ya bertobat menjadi lebih baik, jangan lakukan lagi. Kalau ada di sisi lain, ternyata di sana kita masih sering silap, bertobat, jangan lakukan lagi dan lebih baik. Dan kemudian terkadang kita butuh orang lain. Kalau orang lain menasihati kita, bersyukurlah atas nasihat itu dan berproseslah menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang menasihati saudara, berarti dia mengasihi saudara, sehingga saudara menjadi lebih baik,
Saudara bertobat, berproses menjadi lebih baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Artinya kalau ada orang yang menasihati saudara, sebenarnya secara tidak sengaja dia sedang membawa saudara mengalami kuasa ilahi. Dan di pihak kita juga, kalau ada teman-teman kita yang berdosa, yang salah, mari kita menasihati dengan step-step dan langkah-langkah yang benar. Kalau kita sama-sama berproses menjadi lebih baik itu di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, teman sekerja, teman segereja, dan sebagainya. Kalau semuanya kita berproses menjadi lebih baik, saling menasihati, berproses menjadi lebih baik. Dengar saudara, firman Allah mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan dalam apapun yang saudara kerjakan. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat 19 dia tegaskan juga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah saudara, kesepakatan berdoa bersama. Apakah itu saling mendoakan atau sama-sama berdoa untuk satu topik, bersepakat bersama-sama berdoa? Maka firman-Nya berkata bahwa apapun yang diminta, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan kembali ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kuasa ilahi ikut campur tangan bekerja di sana ketika kita sepakat meminta, sepakat berdoa, bersatu hati, sepakat meminta dan berdoa. Karena ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sepakat berdoa bersama, berseru bersama, Allah hadir di tengah kita. Itu sebabnya saudara, hari ini sebelum saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, biasakan bangun mesbah di tengah keluarga. Jadikan renungan ini jadi renungan keluarga, bersama-sama dengarkan renungan ini bersama, dan di saat doa, berdoa bersama. Dan kemudian kalau ada topik-topik doa saudara khusus, doakan bersama, bersepakat. Suami, istri, anak duduk bersama, bersepakat berdoa bersama. Kalau itu yang kita lakukan saudara, firman Allah menjamin bahwa kuasa ilahi ikut bekerja di tengah keluarga saudara. Apa yang diminta oleh suami, istri, anak sepakat diberi oleh Bapa yang di sorga. Puji Tuhan saudara, bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Hari ini kita sungguh bersyukur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, di mana dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan kita, kita bisa mengalami perkara besar di sana, di mana kuasa ilahi bisa bekerja di sana, mengerjakan perkara-perkara besar. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya itu terjadi saudara. Mari kita semua berproses menjadi lebih baik, berproses semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, bertobat dan bertobat lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita hidup bersepakat berdoa. Di tengah keluarga biasakan bersama berdoa, sepakat berdoa bersama. Di tengah-tengah pekerjaan saudara biasakan bersama-sama sepakat berdoa, memohon apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan dengar, sekali lagi saya baca ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Jika kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, jika kita sama-sama bersepakat, membiasakan, bergandengan tangan, bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Semangat dalam menjalani hari ini saudara. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Namun sebelum saudara akan beraktivitas, kita akan berdoa bersama. Di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah memberkati, menguatkan, meneguhkan saudara. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini saudara, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan.
karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu, kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami. Kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormat syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.